Okay, good evening, everyone. I'm so sorry for being late. Okay, while waiting for the others, okay, I'm going to ask you, how is life today? Semuanya baik-baik saja? How is life today? Everything is okay? Everything is okay. Hi, everyone. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan segera mulai. Jadi, sambil menunggu yang lain, saya mau bertanya, what are the topic for today's meeting? Kira-kira apa sih topiknya untuk hari ini? Ada yang punya idea? Udah ngelihat di e-learning, kira-kira hari ini kita ngomongin apa? Halo? Baca aku yang cegah. Halo, everyone. Hari ini kita ngomongin apa? Silahkan di-unmute sendiri audionya untuk berbicara, karena semua saya set untuk di-mute. Nah, untuk hari ini kita akan ngomongin apa? Apa ada yang sudah mengakses e-learning? Ada yang sudah mengakses e-learning? Nggak ada. Oke. Jangan lupa absen dan jangan lupa untuk mendownload e-book yang udah saya share di e-learning, karena udah saya bagikan di sana di e-learning. Oke. Speaking naturally judulnya. Sekarang saya akan langsung mulai saja sambil menunggu yang lain. Anda bisa sambil membuka e-booknya kalau Anda punya e-book yang sudah di-download kemarin. Kalau belum di-download atau udah dihapus, silahkan download ulang. Nah, kalau di e-booknya, di buku Speaking Naturally, ada bisa buka di PDF ke-97 tentang agreeing and disagreeing. Okay, any question before I start? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya memulai? Any question? No question? Silahkan di-unmute sendiri mikrofonnya. Mikrofonnya bisa di-unmute sendiri. Miss Vira nggak akan dengar kalau Anda nggak nge-mute mikrofonnya. Kalau mikrofonnya tetap di-set silent, Miss Vira nggak bisa dengar. Oke, suara Miss Vira jelas? Miss Vira akan mulai. Jelas? Apakah jelas? Halo? Kok nggak ada suara sama sekali ya? Jelas, Miss, jelas. Oke, jelas. Kalau nggak ada yang respon, tak tutup aja udah Zoom-nya ya. Kalau nggak kedengeran. Oke, Miss Vira langsung mulai aja sambil menunggu yang lain. Okay, today we are going to talk about agreeing and disagreeing. Nah, agreeing and disagreeing maksudnya bagaimana? Anda sudah pernah tahu ya dulu waktu masih SMP kalau nggak SMA, itu kan ada tentang agreement and disagreement. Nah, agreement and disagreement artinya apa? Maaf ya. Agreement and disagreement artinya apa? Ada yang tahu? Raise hand, silahkan. Silahkan raise hand. Nggak ada yang raise hand ini, nggak ada yang tahu. Setuju dan tidak setuju, Buis. Siapa yang bicara? Di sini saya nggak bisa ngeklik partisipan sama sekali ya. What's wrong? Ada yang salah nih kayaknya.
Sebentar. Kok nggak mau? Ini ya. Lihat Mika, Pak. Sebentar. Ya, betul banget. Agreement and disagreement. Betul banget. Nah, agreement and disagreement itu adalah persetujuan dan kalau bahasa Indonesianya kita bilang persetujuan dan apa ya, kok persetujuan sih? Setuju dan tidak setuju. Nah, kalau Anda dulu udah pernah tahu, pernah belajar agreement and disagreement, sekarang saya minta contohnya satu aja, kata-kata yang menunjukkan agreement. Siapa yang bisa? Raise hand. Kalau nggak raise hand nggak bisa, aktifkan langsung mikrofonnya. Silahkan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Halo? Contohnya pernyataan, Abang nggak boleh. Apa? Sepatmu. Ya. Halo? Kok nggak ada yang menjawab nih? Halo. Contohnya agreement apa kira-kira? Kalau Anda setuju sama temennya ngomong gimana kalau ditanyain pendapat? What do you think about... no. I think this food is delicious. Anda setuju? Anda jawabnya apa? Iku. Yes, you are right. I think so. Yeah, I think so. Kalau Anda nggak setuju, menurut Anda makanan itu nggak enak, Anda jawabnya bagaimana? Nobody? Muhammad Rizky, Dwi Agustina, Dwi Diki, Saiful Ikhwan, Tika, Jainul Arifin, Idrusi, Minuddin, Ahmad Muzamil, dia. Siapa lagi nih? Tak absen nih satu-satu. Ayo, siapa aja lagi nih? Iya Bu. Kalau Anda tidak setuju dengan makanan itu enak, Anda ngomongnya bagaimana? Masa nggak tahu? Kalau bilang I think so, berarti kalau nolak ya tinggal kasih I don't think so. Selesai ya. Kenapa tidak ada yang menjawab? Oke. Nggak kepikiran kok. Nggak Saya pikir kepikiran. alasannya. Nggak kepikiran. Yang dipikir apa? Maksudnya, iya kurang ini tadi bahasa Inggrisnya apa ya? Gitu. Oke, sebenarnya simple. Ketika kita mau agree atau disagree, Anda kalau agree tinggal bilang, oh yeah, alright. Atau, yes, that's true. Yeah, correct. Gitu ya, kalau setuju. Kalau nggak setuju, simpelnya Anda tinggal bilang, no, never, I don't like it. Itu jelas Anda tidak setuju. Anda bilang makanannya nggak enak. Selesai gitu kan. Nah, oke, Miss Fira nggak akan membicarakan panjang kali lebar itu. Tapi Miss Fira sekarang mau ngomongin tentang agreement and disagreement. Sebelum ngomongin agreement sama disagreement, Miss Fira ingin Anda mendengarkan sebuah audio, a dialogue about agreement. Abang, stop please. Agreement and disagreement. Allahu Akbar, maafkan ya, beginilah belada ibu-ibu emak-emak kalau punya anak sambil ngajar di rumah. Godaannya besar. Sebentar. Maafkan ya. Ikhlaskan. Oke, kalau Anda lihat di layar di sana, Anda melihat ada sebuah dialog. It is dialog C. Kelihatan nggak dialognya? Kelihatan Yes, ya? Pertanyaannya kelihatan nggak? Yes, Miss. Okay. If you can see all clearly, now please listen to the audio. Silahkan dengarkan audionya sambil memperhatikan tulisannya untuk belajar pronunciation-nya. Lalu habis ini silahkan Anda jawab pertanyaannya 1 sampai 6. Saya kasih kesempatan siapa aja yang mau menjawab 1 sampai 6. Silahkan listen carefully. Wait a minute. It's still working. C. And he said he bought his new car for $5,000.
What kind is it? A BMW. I'm not sure what model. Are you sure? A BMW for 5,000 sounds pretty cheap to me. Well, I think that's what he said. They don't make a model for less than 8 or 9,000. Well, you'll have to ask him. Come to think of it, it does sound. Nah, audionya nanti Miss Vira ini lagi, Miss Vira share, don't worry. If you want to practice listening. Sekarang saya tanya, number 1. What is the answer for number 1? Raise hand. Silahkan gunakan fitur raise hand di aplikasi Anda. Di Zoom ada raise hand. Silahkan gunakan raise hand untuk menjawab. Miss Vira akan pilih siapa yang bisa menjawab. Silahkan. Saiful Ikhwan, mau mencoba menjawab? Enggak, Miss, enggak. Enggak, oke. Jangan. Yang lainnya, cewek-ceweknya mana? Muhammad Rizky, Ahmad Muzamil. Miss, aku nggak paham. Apa? I think the speaker talking about discuss about buy a new car. Ini yang jawab Mas Febri ya? Oke. Allah. Abang minta tolong duduk dulu nak. Baca buku aja sana ya. Ajar nak. Minta tolong ya. Aduh. Terrible headache. Oke. Iya betul. Mas Febri said that this is about someone who bought a new car. Ya, betul ya Mas Febri ya? Ada yang mau nambahin kira-kira tentang apa ini? Selain tentang someone who bought a new car? Tentang orang yang membeli mobil baru. Jadi ngomongin orang yang beli mobil baru. Kira-kira tipe mobilnya apa tadi ya? Tipe mobilnya tadi apa? Ada yang tahu? Raise hand silahkan. BMW. Yang apa? BMW atau BMW. Oke, number 1 sudah dijawab oleh Mas Febri. Number 2 yang mau menjawab, silahkan raise hand. Kalau nggak bisa raise hand, langsung aktifkan mikrofonnya. Who bought the car? Apa artinya both? Apa artinya both? Bapak membeli ya, Miss? Iya, betul. Kali aja ada yang belum tahu. Who bought the car? Siapa yang membeli mobilnya? Number 2, yang bisa menjawab selain Mas Febri. Silahkan mencoba, gratis mencoba itu, Rek. Nggak dapat punishment, salah nggak apa-apa. Mencoba malah dapat poin meskipun salah. Jadi silahkan dicoba. Ayo beranikan diri Anda untuk mencoba. Salah, bahasa Inggrisnya dicampur nggak apa-apa. Yang penting ngomong. Ayo. Jangan buang-buang paketan data eman-eman. Ayo cepetan. Number 2. Number 2 please. Dia, Mbak Dia mau ngomong. Hello, everyone. Come on. Kayaknya saya one and only yang ngomong di sini ya, disuruh jawab nggak ada yang mau ini. Pada nggak mau nilai A kayaknya ya. Pada pengen nilai DE kayaknya ini. Pada dia membisu seperti batu. Maaf, Miss, baru join. Yeah, I know. The others. Gimana? Ya wes, saya kasih kesempatan siapa aja yang mau menjawab. Nomor 2, who bought the car? Kira-kira siapa sih yang beli mobilnya? Udah jelas loh di depan. Ada David said that. David ngomong apa? Mary. Hah? Mary. Siapa? Mary. Mary. Siapa yang menjawab? Me, Febri. Febri, no. Tidak tepat. David, Miss. Siapa yang jawab David? Yang jawab Miss. siapa? Ahmad Muzamil. David, Miss. Yang jawab David siapa? Ahmad Muzamil, Miss. David. Ahmad Muzamil. Pinter ya. Kalau nggak Mary, David. Gitu ya. Dan 2 jawabnya salah.
Dua-duanya salah. Bukan Mary, bukan David. Coba Anda lihat di sini, di kalimat pertama. And he said he bought his new car for 5,000. Dan dia bilang dia membeli mobil barunya itu $5,000. Lah, kalau si David aja bilang dia, masa ini yang diajak ngomong Mary? Gitu kan? Harusnya you kan, kalau memang Mary yang beli. Kalau memang David yang beli, dia harusnya bilang, I bought my new car for 5,000, gitu kan? Kenyataannya jangan, Abang. Oh iya, Miss. Berarti Maybe siapa? friend David and Mary. Ah, pintar 100. Muhammad Rizky. Oh, akhirnya berbicara di antara kebisuannya dari tadi. Oke. Ya, correct. Siapa yang membeli di sini adalah teman dari David and Mary. It is clear. Number 3, how does Mary Alice indicate her doubt? What line is that in? Ada yang tahu artinya doubt itu artinya apa? Doubt itu artinya apa? Dari ragu. Iya, pintar. Ragu, 100. Siapa yang berbicara? Saya nggak bisa ngelihat di sini. Karena nggak bisa partisipasi. Febri, Miss. Oh, Mas Febri. Ya, oke. Doubt itu artinya ragu. How does Mary indicate her doubt? Bagaimana dia mengindikasikan keraguannya? Kira-kira ada di baris keberapa? Abang kalau mau sama Omah, Abang harus duduk. Duduk. Silahkan jawab. Number 3. Number 3. Number one. Kalau memerintah nggak boleh ngomong. Kalau enggak, kan ngomong sama saya. Ya, oke. Siapa yang bisa jawab number 3? Number one. Number 3. Number one. Kira-kira intinya pertanyaan nomor 3 ini apa? Bagaimana si Alice menunjukkan keraguannya? Kata-kata apa intinya? Di baris keberapa? Ngitung barisnya paling atas. Dari paling atas. Kira-kira For Miss. Mungkin baris keempat. siapa yang jawab? Dia menjawab. Dia kan? Gimana? Baris keempat. Baris keempat, the fourth. Are you sure? Yeah, correct. Betul. Number 4. What function is Mary Alice expressing in line 8 to 9? Kira-kira di baris ke-8-9, si Alice ini berusaha menunjukkan apa? Kira-kira dengan kata-kata itu fungsinya sebagai apa buat dia? Ada yang bisa menjawab number 4? Gampang kok ini. Intinya dia ngomong line 89 kira-kira apa? Number one. Di line ke-89 kira-kira ngomongin apa sih? Number one. Kira-kira ngomongin apa sih? 89 kata-katanya apa? Number one. Ayo, Rek. Nomor Ini. berapa? Function is Mary Alice expressing. Intinya dia ngomong but they don't, apa itu? But they don't make a model for less than 8 or 9,000. Apa sih artinya maksudnya? Tapi mereka nggak buat model itu kurang dari 8 atau 9.000. Berarti apa kira-kira? Si Alice ini berusaha ngapain dengan mengatakan hal ini? Gitu. If you can't say it in English, you can say it in Indonesian language. Silahkan. Mungkin tentang stok, Miss. Gimana? Number one. Mungkin model itu cuma dibuat beberapa ribu saja, 8 sampai 9. No. Ini ngomongin harga. Harga mobilnya, dia bilang si David kalau si temennya David ini beli dengan harga 5.000. Gitu ya, $5.000 pastinya ya. Beli dengan harga 5.000. Si perempuan terus di baris ke-89 ini berbicara, but they don't make a model for less than 8 or 9,000. Tapi mereka nggak pernah. Si mereka ini yang dimaksud mereka siapa? Ya si pemilik mobil, si
si brand si mobil ini nggak pernah buat model yang less than, yang kurang dari 8 atau 9.000 dolar. Berarti apa? Indikasinya apa? Fungsinya apa sih Alis berkata seperti itu? Kira-kira apa maksudnya? Mobil tersebut atau barang tersebut itu nggak ada yang dibawa dari 9 atau 8.000 dolar. Ragu. Iya, betul. Ragu. Jadi si Alice ini memperkuat keraguannya dia, membuat si David membuktikan keraguannya dia. Loh, itu harganya 5.000, nggak mungkin. BMW itu rata-rata harganya 8 atau 9.000 dolar. Berarti apa? Dia memperkuat keraguannya, strengthen her doubt. Dia mau strengthen her opinion. Ya, mau memperkuat opininya dia tentang si harga new car tadi, gitu. Tadi yang jawab siapa? Muhammad Rizky ya. Yang lain mencoba tetap dapat poin. Number 5. Kira-kira number 5 apa? How does David react when his information is challenged? How does his confidence change from the first to the last line? Confidence berarti apa? Confidence adalah percaya diri. Nah, di sini dijelaskan reaksinya David itu gimana sih ketika informasinya itu dibantah oleh si temennya. Challenge ini bukan artinya berlomba ya, dibantah. How does his confidence change from the first to the last line? Bagaimana si David ini berubah pendiriannya, confidence, kepercayaan diri. Pertama di awal dia bilang beli 5.000 gitu kan ya. Terus dia juga ngomong, well, I think that's what he said. Dia masih yakin. Nah, di akhir David ngomong apa? Well, you will have to ask him. Come to think of it, it does sound awful cheap. Nah, kira-kira si David ini tetap yakin apa tidak sih dari awal sampai akhir? Nah, itu pertanyaannya. Inti dari pertanyaannya itu. Siapa yang mau mencoba menjawab? Number 5? Number 5. Silahkan. Yang mau mencoba menjawab. Ayo. Yang mau mencoba silahkan. Yang mau mencoba? Gak ada yang mau mencoba. Allahu Akbar. Yang sudah mencoba lagi. Masih Kak Lutfi. translate. Kenapa? Masih translate, Miss. Masih translate. Oke. Yang lain? Dwi Agustina, Dwi Diki. Siapa lagi nih? Vicky Andrian, Igusti Dulkarnain, Idrus Sali Mahbubi. Terus siapa lagi nih? M. Roman Ria, Miftah Cinti, Puspa Diana, Muhammad Reza Fahlevi, Muhammad Rizky Nur Mu'arif, Mutiara, baru masuk, Selamat Ramadhani. Ayo silahkan. Siapa yang mau mencoba? Dengan tanya sendiri Bu ke temennya. Hah? Maksudnya? What do you mean? Maksudnya bagaimana? Kok saya jadi yang bingung? Number 5, yang mau menjawab silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang jawab? Kalau Anda lihat di awal, David, gimana? Ahmad Muzamil. Ya, itu si David nyuruh sendiri, tanya sendiri ke temannya Mary. Maksudnya gimana, Mas Ahmad? Oke, nggak jelas. Oke, Miss Vira bantu jawab aja karena kita waktunya terbatas. Nah, reaksinya di awal, David ngomong apa? Di awal dia bilang, he said he bought his new car for 5,000. Dia masih yakin dengan informasi ini. BMW, I'm not sure what model.
Terus dia bilang, well, I think that's what he said. Dia masih yakin, tapi di akhir kalau Anda lihat, well, you have to ask him. Berarti dia sudah mulai ragu. Kamu harus tanya dia. Come to think of it, it does sound awful cheap. Itu kok bener-bener kayaknya murah ya, dia ngomong kayak gitu di akhir. Berarti dia sudah bergeser confidence-nya. Dia sudah mulai meragukan. Berarti jawabannya apa? David try to start to doubt about the price of new car. David mulai ragu akan harga new car-nya temannya tadi. Itu kan intinya jawabannya. Kalau number 6, how formal is this dialogue? Kira-kira dialog ini formal nggak sih? Yang bisa jawab silahkan. Yang bisa jawab silahkan. How formal is this dialogue? Kira-kira dialog ini formal nggak sih? Silahkan lihat dari konteks dialognya. Tidak, Miss. Gimana? Siapa yang jawab? Tidak, Miss. Tidak. Yang jawab siapa? Amin. Amin. Aminuddin. Iya. Oke, Mas Amin, betul. Informal. Anda tahu dari mana, Mas Amin, kalau ini informal? Dari percakapannya, Miss. Dari percakapannya, oke. Nggak mungkin ya kalau kita ngomong sama bos percakapan seperti ini, sudah jelas. From its context, they are talking about something informally. Because they... Tolong duduk dulu ya. Tolong maaf ya, maaf. Tolong duduk sana dulu. Kayak gini kalau dia lagi tidur, saya lagi live. Oke, jadi betul banget dari konteksnya udah jelas ini informal ya, karena yang diomongin yang paling tepat lagi karena because they are friends. Kalau antara teman itu jarang banget kita pakai yang jarang banget kita pakai yang formal. Biasanya memang informal. Oke, dari sini dari 5-6 pertanyaan ini ada yang mau ditanyakan? Tolong duduk. Dari 6 pertanyaan ini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya langsung jelaskan tentang agreement and disagreement. Nggak ada pertanyaan pasti kan? Ya, oke. Nggak ada pertanyaan. Oke, ini namanya kalau nggak ada pertanyaan, dan Anda selalu setuju sama saya, Anda tak sebut sebagai yes man. Apa yes man? Orang yang selalu setuju aja. Dia omongi A, iya A, B, iya B, C, iya C. Itu namanya yes man. Kenapa dibilang yes man? Karena selalu setuju pada setiap keputusan. Nah, ketika kita selalu agree kepada opini seseorang, itu kita akan disebut yes man. Tapi kalau dalam hubungan bekerja, Anda selalu agree pada atasan Anda tidak akan, you will not be respected. Kenapa? Karena Anda tidak punya your own opinion. Jadi jangan sampai menjadi yes man ya. Oke, Anda lihat di e-book yang Anda punya, di PDF ke-100, sebenarnya ada level formality dalam setiap agreement and disagreement. Jadi ketika Anda mengungkapkan kalau Anda setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu, itu sebenarnya ada yang formal dan informal. Itu selalu ada. Nah, biasanya kalau formal, kita tidak langsung ngomong, kalau menolak, kita tidak langsung ngomong no. Ya. Nah, kalau informal itu biasanya kita bisa istilahnya lebih informal kan sesama teman nih. Kita mau pakai yang sopan, kita mau pakai yang nggak sopan, itu kan kadang nggak masalah ya, karena sama-sama ngerti. Tapi kalau dalam dunia formal, kita harus pakai yang polite. Nah, yang polite ini, kalau untuk agreement, sebenarnya simple banget. Kalau yang polite ini Anda bisa lihat di sini, di halaman berikutnya. Nah, ini ada politeness, agreement secara polite. Dan juga
di sini ada formal ke less formal. Maksudnya apa? Semakin ke atas berarti semakin formal, semakin ke bawah semakin informal. Berarti kalau Anda agree kepada seseorang, Anda bisa langsung bilang, I agree completely. Itu yang formal. Kalau yang informal, Anda cuma ngomong, okay, sure, why not? Nah, itu adalah yang informal. Gitu ya, cuma satu kata aja. Sure, alright. Gitu aja. Nah, kalau yang formal Anda bisa baca di sini ada I agree completely, that's just what I think, of course, in my opinion you are correct. Itu yang formal. Nah, di sini ada complete agreement, ada tentative agreement. Maksudnya tentative agreement apa? Kalau complete agreement berarti Anda benar-benar setuju sama yang diomongin teman Anda atau bos Anda, itu namanya complete agreement. Lah, kalau tentative agreement Anda setujunya itu masih separuh-separuh, masih belum 100% lah istilahnya setuju. I suppose you are right. Kayaknya kamu bener deh. Kayaknya. Tapi masih belum yakin 100%. Nah, Anda juga bisa bilang, well, maybe. Nah, Anda bilang, kayaknya sih, mungkin, gitu kan. Bisa jadi Anda setuju, tapi ada part yang sepertinya Anda nggak setuju sama orang ini, gitu kan ya. Mengajar. Sudah nggak usah angkat telepon. Nah, tentatif itu artinya Anda tidak setuju 100% masih. Intinya itu. Nah, di dalam agreement and disagreement juga ada dua hal ini. Direct and indirect. Maksudnya direct and indirect apa? Indirect dan direct agreement. Kalau indirect disagreement itu maksudnya Anda tidak langsung kelihatan ngomong no. Padahal Anda maksudnya no atau disagree. Anda tidak kelihatan secara gamblang ngomong disagree atau tidak setuju. Itu namanya indirect disagreement. Nah, kalau di direct disagreement, Anda secara gamblang ngomong, aku nggak setuju. Nah, itu namanya direct disagreement. Nah, untuk direct dan indirect disagreement ini juga sama, ada formal ke informalnya. Nah, kalau Anda lihat di sini, Miss Fira nggak usah bacain satu-satu ya. Di sini semakin ke atas semakin formal, semakin ke bawah semakin informal. Miss, gap-nya gimana sih? Kok bingung saya bedainnya? Nggak apa-apa, kamu ngomong sama temenmu, Anda ngomong, that really surprised me. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi usahakan jangan ngomong sama orang dengan higher position or older than you. Anda langsung ngomong dengan yang informal. Misalkan apa? No way. Atau no, you are dead wrong. Itu informal. Anda boleh gunakan ke teman, tapi dalam tanda kutip, harus teman yang sudah mengerti dan tidak tersinggung. Di sini ada tanda-tanda bintang. Nah, tanda-tanda bintang ini maksudnya apa? Ini tidak sopan. Nah, kalau yang di sini Anda lihat yang tidak ada tanda bintangnya, itu hanya formal ke informal aja. Jadi nggak ada hubungannya dengan sopan atau tidak sopan. Jadi tergantung situasinya aja. Kalau sama temen ngomong yang informal, kalau sama bos atau high position pakai yang formal. Nah, kalau yang impolite, yang ada tanda bintangnya, itu namanya impolite, tidak sopan, dihindari, jangan dipakai. Kecuali Anda benar-benar tahu si orang ini nggak bakal tersinggung sama sekali dengan ucapan Anda. Nah, di sini ada... Nah, di sini ada direct dan indirect. Kalau Anda lihat di halaman 100 itu ada beberapa cara membuat indirect agreement. Nah, jadi begini, kalau misalkan Anda mau terlihat lebih sopan berbicara sama orang, biasanya kita pakai metode yang indirect, tidak pakai yang direct, biasanya. Nah, bagaimana sih caranya bikin yang indirect ini nih? Sebenarnya simple. Anda bisa mulai dengan bertanya, are you sure? Seperti itu, are you sure that titik-titik-titik, apakah kamu yakin kalau titik-titik-titik? Itu Anda bisa bilang di sini, kalau Anda turn the direct into indirect. Jadi bertanya terlebih dahulu. Atau bisa bilang, agreeing with part of the other person's idea. Jadi Anda bilang, I agree that saya saya setuju nih kalau kamu titik-titik-titik. Tapi, nah ada tapinya ini menunjukkan Anda tidak setuju, tapi Anda sopan kan? Anda bilang dulu, I agree that saya setuju bahwa apa yang mau Anda omongin. But
Tapi, nah ini sopan, indirect agreement. Yang terakhir, using introductory remarks. Maksudnya apa? Anda bisa pakai frase pendahuluan terlebih dahulu. Misalkan, I could be wrong, mungkin aku salah ya, but, tapi kayaknya kok kayak gini ya. Atau, tapi data penelitian tahun ini menunjukkan bahwa anak yang belajar online learning itu lebih tidak fokus dibandingkan yang belajar di kelas, misalkan. Atau Anda pakai introductory words yang lain, Anda pakai kata-kata pengenalan yang lain, boleh. Misalkan, oh, I could make a mistake, but kayaknya bisa aja aku buat kesalahan, tapi boleh sembarang, gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara membuat indirect disagreement. Oke, kalau yang phrases ini, iya sebentar. Oma mau habis, sebentar lagi 3 menit. Allahu Akbar. Iya. Sebentar ya. Sekarang Miss Vira jelasin tugasnya dulu karena waktunya kurang 3 menit. Miss Vira harus cepat. Oke, Anda punya 3 tugas di e-learning dan waktu pengumpulannya harusnya submission-nya besok jam 10 pagi. Tapi Miss Vira kasih extension untuk yang kelas malam karena baru mulainya malam, jadi bisa dikumpulkan sampai besok malam. Jadi Anda punya extension di sana. Ada 3 tugas di e-learning. Sebentar Miss Vira stop share dulu yang ini. Miss Vira akan screen share yang lain. Bentar. Where is it? Allahu Akbar. Oh, no. Aduh. Sebentar. My goodness. Mana SM? Nah, jadi ada 3 tugas nanti yang akan Anda kerjakan. Yang pertama itu adalah, sebentar. Saya langsung dari ini aja, wes, dari PDF-nya aja, wes. Oke, ada 3 tugas yang Anda kerjakan. Yang pertama adalah Anda melengkapi conversation, itu yang pertama. Di halaman 90-an. Nah, di halaman 90, Anda harus melengkapi conversation. Nah, melengkapinya seperti apa? Sebentar. Nah, ini ya, ini contohnya. Ada 4 situasi di sana. Anda kerjakan semua, melengkapi 4 conversation ini. Situation 1, situation 2, situation 3, situation 4. Ini semua lengkapi. Nah, cara ngelengkapinya gimana, Miss? Sebenarnya di sana sudah ada contohnya. Anda bisa lihat di sana. Anda bisa lihat di sana. Nah, ini yang di garis ini adalah contoh melengkapinya. Miss, cara ngelengkapinya harus ngerti nggak, Miss? Yang penting nyambung. Itu yang paling penting. Yang penting nyambung antara kata-kata yang A ke B. Antara respons sama pertanyaannya harus nyambung. Itu intinya yang Miss Vira nilai. Topiknya tergantung di sana ngomong apa. Yang kedua adalah good dialogue. Good dialogue ini Miss Vira sama seperti yang Miss Vira bilang, sama seperti yang situation yang sebelumnya, tugas yang sebelumnya, di percakapan yang sebelumnya, di pertemuan yang sebelumnya. Nah, di sana ada beberapa clue. Nah, di sini sudah dijelaskan. Yang pertama itu si A ngapain, si B ngapain. Ya, ini Anda ngikuti alur ini aja. Di sini ada 2 situation, Anda pilih salah satu aja ya. Jangan dikerjakan semua aja. Nggak usah rajin-rajin, wes, satu aja cukup buat Miss Vira. Oke, Anda mengikuti alurnya. Greet B berarti hi, misalkan Anda membayangkan namanya Josh. Hi Josh, si B bilang, misalkan si namanya yang A ini, misalkan namanya Chuck, hi Chuck, misalkan gitu. Dan seterusnya, mengikuti alurnya ini. Nah, setelah itu, Anda milih salah satu aja ya, jangan semuanya dikerjakan. Yang untuk good dialogue. Mini role play juga sama. Ada 3 role play yang bisa Anda pilih di sana. Role play 1, 2, 3. Anda pilih salah satu di sana, sudah ada temanya, bahasanya terserah Anda. Yang penting masuk ke tema yang di sana. Pilih salah satu aja. Tugas ini adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Jadi, kalau sampai ada yang jawabannya plus titik komanya sama, jangan harap nilainya akan bagus. Silahkan kerjakan pakai kreasi Anda sendiri. Jangan copy paste dari temennya. Itu yang paling penting. Itu yang saya nilai. Keoriginalitas hasil kerjaan Anda. Ada pertanyaan, waktunya sudah kurang dari 1 menit, jadi saya pikir pertanyaannya bisa dilanjut di WhatsApp. Thank you very much for joining my class. I'm so sorry because the condition is not conducive enough.
is not effective karena